Fenomena bunuh diri saat ini banyak terjadi di tengah masyarakat. Hal ini kerap kali dikaitkan dengan rasa putus asa dan depresi hingga berujung bunuh diri menjadi jalan keluar dari masalah. Lalu untuk mengetahui bagaimana perspektif bunuh diri dari sudut pandang psikolog dan juga untuk mengetahui apa saja faktor penyebab dan juga gejala orang-orang yang berpotensi untuk melakukan bunuh diri, untuk itu hari ini saya akan berbincang bersama psikolog Mirta Yolanda yang saat ini telah hadir di studio Ulasan TV. Halo, selamat siang Mbak Mirta. Selamat siang Mbak. Bagaimana kabarnya Mbak? Alhamdulillah baik. Alhamdulillah baik. Mbak Mirta, hari ini kita mengangkat topik terkait bunuh diri atau suicide. Ini kalau misalnya kita melihat dari WHO nih Mbak, Indonesia salah satu yang tertinggi di Asia. Tapi kalau misalnya kita pengen tahu dari sudut pandang dari psikolog sendiri, gimana sih Mbak terkait bunuh diri ini? Menarik ya, saya juga ada beberapa bulan terakhir mendengar tentang kasus-kasus bunuh diri itu sendiri, dan itu juga terjadi di beberapa kalangan, betul ya Mbak ya? Benar banget. Tidak hanya ada yang satu keluarga juga meninggal gitu ya, terus juga ada anak-anak. Nah memang dalam persepsi psikologi sendiri itu memandang bahwa bunuh diri itu merupakan akumulasi dari permasalahan-permasalahan yang pernah terjadi sebelumnya. Jadi pada individu itu sendiri mungkin sebelumnya sudah ada masalah yang terjadi dan akhirnya mereka mengambil jalan pintas untuk bunuh diri. Jadi hal-hal itulah yang membuat mereka untuk mengambil jalan pintas itu. Gitu. Tadi bicara soal akumulasi, berarti bukan hanya satu masalah tiba-tiba bunuh diri, tapi bisa jadi masalah yang lampau dan tidak terselesaikan akhirnya menggunung dan meledak ya Mbak? Iya, betul. Tapi Mbak, kalau misalnya kita lihat dari faktor-faktor lain, mungkin dari faktor diri sendiri, atau mungkin faktor dari lingkungan juga, itu apa aja sih Mbak yang bisa menyebabkan bunuh diri? Banyak faktor ya Mbak ya, kembali lagi. Nah kalau kita lihat sekarang ini kan perkembangan sekarang ini sangat pesat sekali ya. Kita mungkin sulit juga untuk mengatakan bahwa banyak dari orang-orang yang pelaku bunuh diri itu mungkin saja bisa dikarenakan ada faktor ekonomi, sosial, ataupun masalah-masalah lainnya. Nah, untuk mengikuti perkembangan ini tentu pasti ada orang yang berhasil, ada yang tidak. Nah, kalau yang berhasil tentu dia akan jalan sesuai dengan kemampuannya. Kalau yang tidak, inilah yang mungkin bisa saja dalam tanda kutip menjadi orang-orang yang salah satu merupakan pelaku dari bunuh diri tersebut. Kenapa sedemikian? Karena bisa saja ada luka batin di dalam diri dia, ya kan? Karena dia sulit untuk mengelola permasalahan atau mengikuti situasi perkembangan yang sangat pesat saat ini. Gitu, baik secara sosial, ekonomi, dan tuntutan-tuntutan yang lainnya. Tapi Mbak, katanya nih bahwa bunuh diri itu juga berkaitan terkait kecerdasan emosional. Itu seperti apa sih Mbak penjelasannya? Oke, untuk kecerdasan emosional itu lebih ke arah regulasi emosinya. Jadi bagaimana dia memiliki daya tahan terhadap stres. Ketika individu yang tidak bisa mengikuti tuntutan hidup atau perkembangan zaman, atau ada tuntutan dari pekerjaan ataupun tuntutan dari sosial, itu membuat dia ketika ada permasalahan, dia mudah untuk stres, sehingga membuat konflik di dalam diri, memunculkan frustrasi, memunculkan kecemasan yang akhirnya berdampak pada depresi kalau tidak selesai. Nah, itulah yang akhirnya nanti dalam beberapa waktu, perlu waktu yang panjang, sehingga membuat dia mengambil jalan pintas untuk bunuh diri. Tadi Mbak Mirta ada nyebutin terkait depresi, sama juga yang mungkin banyak kali orang kaitkan itu adalah sama rasa putus asa. Mungkin boleh nggak Mbak dijabarkan seperti apa sih namanya depresi dan seperti apa yang namanya mungkin putus asa, atau mungkin penyebab-penyebab lainnya tuh mungkin seperti yang saat ini lagi hype banget katanya gangguan kecemasan atau anxiety. Boleh nggak tuh Mbak disinggung sedikit? Oke, sebenarnya depresi, anxiety, terus
putus asa itu bukan gangguan ya jatuhnya, mungkin lebih ke arahnya simptom yang keluar dari depresi atau kecemasan. Jadi depresi dan anxiety itu kan masuk di dalam neurotik kalau kita di dalam psikologi. Jadi dalam psikologi itu ada 3 gangguan: psikotik, neurotik, atau gangguan kepribadian. Nah, neurotik ini gangguan yang memang muncul karena adanya pengaruh dari emosionalnya, faktor-faktor emosi. Nah, sebelum depresi mungkin diawali dengan adanya gangguan kecemasan. Nah, gangguan kecemasan ini banyak ya Mbak ya, bisa gangguan kecemasan umum atau general anxiety, atau bisa disebut juga, ada juga di bawahnya lagi stres yang akut, seperti itu, macam-macam. Itu boleh nggak Mbak dijabarkan seperti apa sih ciri-cirinya? Panjang nanti itu kalau dijabarkan. Kalau untuk anxiety sendiri itu adanya misalkan dia merasa cemas, dia merasa panik terhadap sesuatu yang memang mungkin saja belum ada gitu wujudnya. Berarti itu dia mengkhawatirkan hal-hal yang sebenarnya belum tentu terjadi. Iya, betul. Nah, kalau sedangkan depresi itu ada suatu traumatik atau peristiwa tertentu yang memunculkan perasaan yang lebih dalam dari anxiety tadi. Gitu. Jadi memang dari depresi ini gejala-gejala yang muncul itu memang dia menarik diri dari lingkungan sosial, lalu dia juga bisa saja menolak untuk makan, sulit tidur yang dalam beberapa hari yang panjang, lalu juga tidak ada motivasi untuk melakukan kegiatan apapun. Jadi memang sudah dalam sekali. Nah, cuman di dalam psikologi depresi itu ada ringan, sedang, sama berat. Jadi tergantung dari apa yang dialaminya. Berarti tadi kan Mbak menjelaskan ada ringan, sedang, dan juga berat. Nah, itu yang bisa mengetahui itu adalah psikolog ya Mbak. Tentunya psikolog lah yang bisa menentukan bahwa ini gejala ringan, sedang, ataupun mungkin berat. Nah, tapi Mbak, tadi kan kita ada tuh bicara terkait mungkin perkembangan zaman sampai akhirnya dia tidak bisa mengikuti. Betul. Timbullah rasa stres, depresi, hingga akhirnya berujung bunuh diri tadi ya Mbak. Nah, adakah mungkin sosial media atau mungkin teknologi nih Mbak yang berperan dalam menjadi faktor untuk mendorong seseorang untuk melakukan bunuh diri? Karena tadi seperti Mbak Mirta jelaskan bahwa banyak yang melakukan bunuh diri itu dari berbagai kalangan, nggak remaja, nggak orang tua, atau bahkan amit-amit satu keluarga ya Mbak? Iya, pernah saya dengar itu ya. Nah, memang jadi ada beberapa penelitian. Jadi sudah lama sebenarnya bunuh diri ini sudah lama gitu ya. Cuman lebih jadi trennya sekarang gitu kan. Nah, tren, tren ya kayaknya benar, jadi satu tren kan. Jadi memang kita bisa lihat kalau untuk contohnya saja di kalangan remaja, kenapa ya dikit-dikit seperti waktu itu saya pernah dengar berita bahwa ada anak yang di HP-nya diambil saja dia langsung bunuh diri ya, pernah ya Mbak ya. Nah, itu juga kenapa bunuh diri itu mungkin saja ada suatu penelitian yang mengatakan bahwa bunuh diri itu bisa saja dipelajari gitu, dengan adanya informasi-informasi yang ya gampang kita lihat di mana saja gitu, karena sekarang dengan perkembangan zaman informasi itu kita bisa dapat di mana saja, tetapi bagaimana cara kita memfilter informasi itulah yang tergantung dari persepsi masing-masing individu. Nah, itu jadi memang untuk bunuh diri ini sendiri, untuk media sosial dan segala macam itu tergantung bagaimana individu melihat atau mempersepsikan permasalahan yang ada di dalam dirinya, sehingga terkadang individu yang memiliki masalah atau tergantung dari tuntutannya gitu ya, memiliki masalah yang ada tuntutannya seperti apa saja, itu tergantung dari bagaimana dia mempersepsikan, sehingga dia kadang mencari solusi, tapi pencarian solusinya itu tidak tepat. Ya kan, karena apa, terkadang orang yang depresi atau yang berujung bunuh diri itu dia bingung akan bicara dengan siapa ya. Karena apa? Kembali lagi, dia tidak sulit untuk mengatakan atau mengekspresikan permasalahannya.
gitu, sehingga dia mengekspresikannya ke dalam dirinya sendiri yang berujung mengambil tindakan di luar norma atau gitu. Itu pada akhirnya banyak juga terjadi di kalangan remaja. Betul. Nah, tapi kan seperti yang tadi Mbak Mirta juga jelaskan bahwa informasi terkait bunuh diri atau mungkin dari berita-berita saja itu bisa kita didapatkan oleh para remaja. Ini suatu hal yang baik kah di pandangan Mbak Mirta atau mungkin suatu hal yang buruk? Para remaja dengan mudah bisa mengakses terkait informasi bunuh diri. Nah, itu sebenarnya kalau kita lihat ada dua sudut pandang negatif positif sebenarnya ya, tapi tergantung dari remaja itu sendiri kembali bagaimana dia bisa mencerna atau dia bisa mempersepsikan berita itu secara positif atau negatif. Kembali Mbak, terkadang orang, kita kembali konsep yang bunuh diri tadi, kadang orang yang bunuh diri itu dia membutuhkan orang lain. Membutuhkan orang lain. Betul. Untuk bercerita ya? Betul. Nah, tetapi untuk remaja, ini remaja itu kan masa-masanya yang sulit ya, kadang ada orang tua yang bilang sulit diatur, anaknya diomongin nggak mau kan gitu ya. Jadi terkadang ketika remaja itu ingin bercerita, dia merasa nanti saya dijudge. Stigma negatif dari orang-orang sekitar? Bisa saja. Stigma negatif atau orang-orang malah memandang permasalahan kamu itu sepele. Gitu. Jadi penerimaan ketika dia bercerita itu yang membuat individu atau remaja tadi merasa menyimpan permasalahannya sendiri sehingga dia mencari solusi di luar. Nah, pencarian solusi di luar ini ya mungkin saja dengan mencari dari, ya maaf, mungkin media sosial banyak ya, dengan gampang apa saja yang dilakukan atau melakukan meniru perilaku-perilaku yang sudah pernah terjadi, berita-berita. Nah, ketika dia mempersepsikan permasalahannya negatif, dia akan meniru perilaku tersebut gitu. Oke. Nah, untuk tanda-tanda sendiri Mbak, itu seperti apa sih tanda-tanda gejala orang yang sudah berpotensi lah untuk melakukan bunuh diri? Oke, tanda-tandanya itu, ini sebenarnya kadang kita sering dengar ya, ketika ada orang yang punya masalah gitu kan, ketika ada orang punya masalah, kita mungkin ngerasa itu hal yang biasa, tapi sebenarnya orang-orang yang ada di sekitar kita ketika dia sudah punya keinginan untuk bunuh diri atau kecenderungan bunuh diri itu, kadang dia ingin bercerita tentang kematian. Ya kan? Karena kenapa? Karena di dalam diri orang yang kecenderungan untuk bunuh diri itu sudah ada hopeless sama helpless. Antara hilang atau rasa putus asa ataupun mungkin membutuhkan bantuan. Iya. Jadi kita harus peka terhadap orang-orang yang ada di sekeliling kita. Terkadang ada orang yang datang dan kecenderungan perilaku dan suasana hatinya itu berubah sehingga dia mudah untuk membicarakan tentang kematian, terus dia merasa kesepian yang berlarut-larut ya kan, terus juga dia juga bisa menyalahkan diri sendiri. Iya, permasalahan ini terjadi karena saya. Oh, dia menyalahkan diri sendiri. Iya. Itu salah satu ciri-ciri orang yang berpotensi untuk melakukan bunuh diri. Untuk melakukan bunuh diri, dan dia juga mungkin saja ada pesan, menulis pesan. Nah, itu kecenderungan yang bisa saja menjadi tanda-tanda orang untuk berperilaku bunuh diri. Lalu misalnya nih Mbak, itu ada di sekitar kita, upaya pencegahan seperti apa yang pertama kali bisa kita lakukan tuh Mbak? Upaya pencegahan pertama, kita dengarkan. Kita dengarkan. Iya, kita perlu mendengarkan, karena gini, ketika orang punya kecenderungan untuk bunuh diri, dia tentu pasti punya perasaan kesepian. Ya, kenapa? Kembali tadi saya jelaskan bahwa dia sulit untuk mengekspresikan perasaannya, sehingga dia mengekspresikannya ke dalam diri dia sendiri. Nah, itu yang membuat dia ketika dia mau bercerita, kita dengarkan tanpa adanya judgement yang ada, tanpa adanya penilaian negatif dari kita. Mungkin saja dalam hati kita permasalahan dia sepele
gitu ya. Tetapi dari pandangan dia itu hal yang sulit. Hal yang sulit, Iya. karena kecerdasan emosional tadi ya Mbak, Betul. atau regulasi emosional yang tadi Regulasi Mbak emosi. Mirta sebutkan. Iya. Nah, berarti pertama yang harus kita lakukan ini adalah mendengarkan, menjadi pendengar yang baik. Itu tadi termasuk pada kasus remaja-remaja yang memilih jalan pintas karena mungkin tidak didengarkan oleh orang tua. Untuk orang tua ataupun mungkin pasangan kita ataupun mungkin kita sebagai seorang anak, itu seperti apa sih Mbak yang bisa kita lakukan? Yang perlu kita lakukan itu kita mendengarkan mereka apapun permasalahannya, bagaimana dia mengekspresikan masalahnya, lalu kita ketika dia membutuhkan solusi kita bisa berikan solusi, atau mungkin dia permasalahannya sangat berat kita bisa berikan solusi untuk mendatangi para profesional sehingga membutuhkan bantuan. Seperti psikolog ya Mbak? Seperti psikolog ataupun psikiatri gitu kan. Jadi ada kolaborasi di dalamnya sehingga perilaku bunuh diri itu jadi terhindar. Tapi Mbak, ketika ini untuk diri sendiri, untuk menolong diri sendiri, perasaan ataupun mungkin gejala apa yang kita rasakan dan kita tuh sadar kita harus ke psikolog, itu kapan? Dan rasa seperti apa? Oke. Ketika kita ingin ke psikolog itu rasanya gini, kita sendiri yang merasakan. Jadi ketika kita merasa berbeda dari diri kita sebelumnya. Tapi kan kadang banyak tuh Mbak yang denial ya, mungkin perasaan aku aja nih. Iya, betul. Nah itu kembali mungkin kita bisa lihat simptom-simptomnya. Kita tidak bisa tidur di dalam waktu yang lama, atau terbangun setiap malam, gitu ya. Atau kita tidak fokus di dalam bekerja, nilai pelajaran mulai turun. Terus juga kita mulai mengasingkan diri dari lingkungan sosial yang biasanya mungkin kita orangnya yang suka sosialisasi, aktif, ceria. Nah, itu bisa saja membutuhkan bantuan dari profesional. Tapi kalau misalnya dari Mbak Mirta sendiri sebagai seorang psikolog, gimana sih mengevaluasi atau mungkin proses seperti apa ini yang dilakukan untuk mengidentifikasi mungkin si A ini depresi atau mungkin si C ini putus asa tadi bukan ya Mbak? Depresi itu seperti apa tuh mengidentifikasinya? Oke, kalau mengidentifikasinya kita sebagai psikolog tentu kita punya beberapa teknik konseling ya Mbak ya. Jadi memang dari psikologi sendiri kita punya teknik konseling tertentu dan mungkin ada beberapa bantuan asesmen yang memang menyatakan bahwa individu ini mengalami gangguan apa. Nah, itu yang membuat kita bisa melakukan intervensi lebih lanjut gitu. Lalu penanganannya itu gimana tuh Mbak? Dikasih obat-obatan atau mungkin datang rutin atau gimana tuh? Mungkin banyak yang penasaran nih tentunya. Oke, kalau untuk dalam psikologi sendiri itu kita tidak memberikan obat-obatan karena itu adalah kapasitas dari psikiatri. Untuk psikolog itu kita biasanya memberikan psikoterapi ataupun psikoedukasi yang memang membutuhkan waktu karena ini masalahnya bukan fisik ya, masalahnya mental, jiwa. Jadi jiwa ini butuh waktu beberapa kali pertemuan sehingga individu tersebut bisa optimal kembali, bukan sehat ya, sebenarnya optimal gitu. Optimal, dia bisa bekerja, dia bisa melakukan kegiatan sehari-hari seperti sebelumnya. Tadi kita udah bicara terkait penyebab, faktor, dan lain-lain. Nah, ini yang menarik. Kita tadi menyangkut terkait regulasi emosional ataupun mungkin kecerdasan emosional. Gimana sih Mbak cara mengasah kecerdasan emosional? Biar mungkin menanggapi masalah yang sebenarnya mudah, tapi kita kan anggap sulit. Nah, gimana sih caranya biar kita tuh bisa memandang hal tersebut bisa kita lalui? Itu gimana? Oke, regulasi emosi ini sebenarnya tidak bukan sesuatu hal yang mudah juga, bukan sesuatu hal yang sulit juga. Di mana di dalam regulasi emosional itu pasti ada proses pembelajaran.
gitu ya. Kembali lagi bagaimana kita bisa menyelesaikan permasalahan itu dengan tidak melakukan perilaku-perilaku negatif, misalkan seperti itu kan. Sehingga perlu proses pembelajaran, kembali lagi ke individunya. Apakah dari kecil dia sudah dilatih? Ketika misalkan dilatih, otomatis ketika dia punya permasalahan, dia mampu mempersepsikan permasalahan itu dengan baik sehingga emosinya menjadi lebih baik. Nah, kembali lagi ketika seseorang itu regulasinya tidak baik, itu ya negatif. Nah, itu yang perlu dipelajari lagi. Dia harus melihat. Jadi di dalam psikologi itu mungkin ada yang namanya mengubah pola pemikiran sehingga dia bisa mengubah perilakunya gitu. Sehingga ketika dia mengubah cara berpikir, otomatis emosi dia akan tergugah gitu ya, sehingga dia bisa mengubah perilaku tersebut dengan cara pertama mungkin kita harus melihat dulu pertama permasalahannya apa gitu. Jadi jangan acting out dulu gitu ya. Jadi perlu pelan untuk bisa melihat permasalahannya dari sudut pandang yang berbeda gitu. Kembali ketika orang punya masalah itu pasti dia akan berada di titik itu saja tanpa melihat ke kiri atau ke kanan. Nah, lalu dia kemudian dia perlu melihat apa yang harus dilakukannya, gitu kan. Bagaimana dia menyelesaikan solusi apa yang harus dilakukan, gitu. Jadi otomatis ketika di dalam tekanan, ketika ada stresor atau ada suatu hal yang terjadi, dia bisa menyelesaikan itu dengan pelan-pelan. Tadi Mbak sempat mengatakan bahwa bisa dilatih. Nah, tadi kan kita udah membahas terkait yang jika sudah terlanjur. Kita kembali lagi, dilatih. Emang bagaimana sih Mbak cara melatih kecerdasan atau regulasi emosional pada anak? Nah, pada anak nih, ini iya, menarik. Ini pada anak. Pada anak. Karena kan dari anak-anak itu ya Mbak, iya, kecerdasan betul. itu dilatih. Benar. Memang secara sejak dini itu pada anak-anak, kembali lagi anak-anaknya usia berapa kan gitu. Nah, paling muda usia berapa tuh Mbak Mirta? Lebih muda itu sebenarnya di usia golden age kan, oh, 0 golden sampai age. 5 tahun. Jadi meregulasi emosi itu lebih mudah di usia dini sekali, di mana ketika anak mengutarakan, mengekspresikan masalahnya, kita dengarkan gitu. Jadi kadang ada orang tua mungkin sudah terlalu sibuk, sudah terlalu lelah di luar, ketika anak ingin mengekspresikan saya sedih, saya apa gitu kan, saya tidak suka, tapi langsung dipatahkan sehingga anak langsung tidak mau mengungkapkan kembali, mengekspresikan emosinya. Atau ketika masa-masa tantrum, terkadang orang tua langsung memberikan apa yang diinginkan anak, tetapi itu sebenarnya anak memiliki proses belajar, harus melalui proses belajar itu gitu. Ketika dia tantrum sebenarnya kita membiarkan saja itu tidak masalah, tetapi kita awasi. Ketika tantrum itu tidak masalah karena itu sebagai salah satu cara dia mengungkapkan emosinya, tetapi kita perlu mengawasi. Kenapa mengawasi? Takutnya pertama terjadi luka fisik, ya kan, anak membenturkan kepala dan yang lain sebagainya. Jadi itu yang perlu kita lihat ketika tantrum itu. Jadi ketika kita memberikan perilaku atau penguatan reinforcement pada anak ketika anak tantrum, itu yang membuat anak mengulangi terus perilaku-perilaku negatif itu, sehingga anak tidak belajar, dia tidak tahu memahami apa perasaan diri dia gitu. Berarti kekuatan mental ataupun pikiran itu dibangun sejak dini ya Mbak? Iya, betul. Berarti bisa dikatakan mungkin orang-orang yang memilih jalan pintas itu adalah sebagian orang yang tidak beruntung masa kecilnya dirawat mentalnya, bisa dikatakan seperti itu Mbak Mirta? Bisa saja dikatakan seperti itu, tapi tidak semua orang seperti itu. Tidak semua orang. Bisa saja itu dipelajari dengan kematangan usia, kematangan mental ketika dia berada di lingkungannya. Oh.
Nah, ini yang paling menarik Mbak Mirta. Lalu bagaimana kita menjaga atau merawat mental health atau kesehatan mental? Oke, dengan merawat kesehatan mental itu ya tentunya kita harus tahu ya. Pasti pernah sering dengar yang namanya self healing. Self healing ya. Self healing, self care gitu, okay. dan juga self awareness terhadap diri, dimana kita harus sadar dulu nih ketika kita ada masalah, kita menyadari diri. Saya aware terhadap diri saya, apa yang harus saya lakukan, gitu kan. Ketika kita punya masalah, kita boleh kok berdiam diri, kita boleh kok untuk mencari hal-hal yang kita sukai, gitu. Ketika kita sudah melakukan self care, kita menyukai hal-hal apa saja, nanti energi positif itu akan kembali. Ketika energi positif itu kembali, maka kita akan mudah untuk melihat dari berbagai sudut pandang terhadap permasalahan yang kita hadapi. Oke, jadi gitu ya cara merawat kesehatan mental. Kalau nih misalnya nih Mbak, kita dihadapkan sama situasi yang ternyata lingkungannya tuh toksik. Karena banyak orang-orang yang berpikiran negatif, yang mungkin tingkah lakunya negatif. Gimana tuh kita memproteksi diri kita sendiri? Ketika kita dihadapkan pada orang toksik, itu kita boleh menghindar. Cut keluar off, ya? dari cut off atau keluar dari lingkungan itu, karena kita aware, self awareness tadi yang harus kita tingkatkan. Nah, atau kita kembali dengan persepsi kita, bagaimana kita memandang mereka, gitu ya. Kadang ketika kita tidak nyaman ya kita cut off, boleh. Dan persepsi itu memang butuh waktu ya, sampai akhirnya benar-benar bisa diasah atau mungkin pada akhirnya menjadi lebih peka lah terhadap lingkungan, gitu ya Mbak Mirta. Betul. Nah, ini terakhir Mbak Mirta, kita bicara terkait banyak yang tidak menyadari tentang kesehatan mental, pada akhirnya menyepelekan dan membangun citra negatif atau stigma-stigma jelek terhadap orang yang merasa membutuhkan bantuan kesehatan. Apa nih Mbak, saran atau mungkin pesan kepada masyarakat untuk lebih peka nih terhadap kesehatan mental? Oke, kesehatan mental itu sangat penting, jadi butuh adanya self awareness atau kesadaran diri terhadap diri sendiri dalam menghadapi masalah. Jadi jangan ragu atau jangan takut dengan stigma-stigma bahwa ketika datang ke psikolog itu sudah gila, gitu ya. Jadi perlu adanya pemahaman bahwa datang ke psikolog itu kita membantu untuk individu itu keluar dari masalahnya. Kita memfasilitasi mereka untuk menyelesaikan masalah tersebut sehingga meningkatkan kesehatan mental dalam diri. Mbak Mirta sendiri juga praktek ya? Iya, betul. Di mana nih Mbak? Kalau misalnya masyarakat butuh bantuan Mbak Mirta, bisa ditemuin di mana? Saya praktek di Biro Psikologi My Psikolog di Jalan Hanjoyo Putro, Komplek Ruko Permata Arta 2, nomor 14. Nomor teleponnya 081260280280. Baik, terima kasih banyak Mbak Mirta atas waktu dan informasinya, karena ini tentunya menjadi informasi yang sangat bermanfaat ya bagi pemirsa di rumah, karena memang saat ini pun lagi bisa tadi ya Mbak menjadi tren gitu. Tentu kita harus sama-sama aware sama terkait dengan kesehatan mental. Baik pemirsa, itu tadi perbincangan saya bersama psikolog Mirta Yolanda. Terima kasih banyak telah menyaksikan Mata Angin hari ini. Semoga informasi tadi menjadi informasi bermanfaat bagi Anda semua yang menyaksikan Mata Angin hari ini. Saya Yuliandini pamit undur diri, sampai jumpa di Mata Angin selanjutnya.